Baik Bapak Ibu, soal selanjutnya tentang kompetensi teknis bahasa Indonesia. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat titik-titik. A. Konvensional, B. Unik, C. Dinamis, D. Bervariasi, E. Produktif. Ya, kata kuncinya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Di sini penjelasannya bahasa sebagai sistem. Maksudnya bahwa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang teratur dan menurut pola tertentu. Ya, contohnya bersistematis, yaitu tersusun oleh polanya. Nah, di sini kata saya ini sistematis dan memiliki makna, sedangkan yasa, si tidak sistematis dan tidak memiliki makna. Contoh bersistem lainnya, ya. Contoh bersistem lainnya itu misalnya susunan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, atau SPO, SP, ya SPPL, SPKet, itu bersistem. Kemudian bahasa sebagai lambang. Nah, di sini diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata dan gabungan kata. Contohnya huruf A sampai Z dalam alfabet. Kemudian bendera merah putih. Di sini kata merah memiliki makna berani, lambang berani maksudnya. Kemudian kata putih melambangkan suci atau kesucian. Ya. Kemudian bahasa adalah bunyi. Bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, misalnya bersin, batuk, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan bahasa adalah bunyi. Ya. Kemudian bahasa itu bermakna, ya. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Di sini contohnya, kuda memiliki makna, berkaki 4 binatang peliharaan sebagai alat transportasi. Ya, kemudian meja, buku, kursi, di sini kata lain yang memang memiliki makna. Bahasa itu arbitrer. Arbitrer adalah sembarangan, sewenang-wenang, mana suka, berubah-ubah. Maksudnya tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Contoh di sini, sepatu disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbitrer atau mana suka, sewenang-wenang. Ya. Kemudian bahasa itu konvensional, ya. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi maka akan terjadi hambatan komunikasi, ya, yang memperhambat bahasa. Misalnya di daerah Sunda proses memasukkan benda ke dalam mulut disebut tuang, dahar di suku Jawa disebut mangan. Penggunaan itu ketika tidak dipatuhi di daerahnya dan mengganti dengan kata yang lain akan menimbulkan kesulitan komunikasi. Nah, itulah contoh bahwa bahasa itu konvensional. Jadi kepatuhan terhadap penggunaan bahasa di wilayah tertentu, ya. Bahasa itu bersifat produktif. Maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, namun bisa dibuatkan satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tak terbatas. Di sini penggunaan kata-kata baru, ya. Galau, cuco, alay, lebay. Nah, di sini ini adalah kata-kata yang muncul dalam beberapa bulan ataupun tahun kebelakang, ya. Kemudian bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki bahasa lain. Bahasa Batak berbeda dengan bahasa Madura, bahasa Betawi berbeda dengan bahasa Jawa. Itu yang dimaksud dengan bahasa itu unik. Berikutnya, bahasa itu bersifat universal. Artinya ada ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia.
Karena bahasa itu berupa ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang memiliki bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Misalnya penggunaan kata taksi, piyama itu digunakan di beberapa negara ya yang memiliki kesamaan, meskipun hanya penggunaan mengubah bunyi vokalnya saja. Kemudian kata kopi di Indonesia, sedangkan di negara lain penulisannya seperti ini ya. Tapi pengucapannya dan maknanya sama. Kemudian bahasa itu dinamis karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan itu tidak tetap dan selalu berubah, maka bahasa itu juga ikut berubah atau menjadi tidak tetap, tidak statis. Karena itulah bahasa disebut dinamis. Nah, di sini penggunaan kata download dan upload berubah menjadi unduh dan unggah seiring perkembangan zaman. Kemudian kata online berubah menjadi daring. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian bahasa itu bervariasi ya. Nah, suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek dan ragam yang berbeda. Idiolek artinya adalah variasi bahasa yang dimiliki perorangan atau dimiliki setiap orang ya. Kemudian dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Flores ya. Kemudian ragam maksudnya adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu ya. Misalnya ragam formal dan ragam non formal ya. Ketika dalam ragam formal kita gunakan bahasa baku, sedangkan ragam non formal kita bahasanya itu bahasa yang tidak baku. Kemudian bahasa itu bersifat manusiawi. Maksudnya adalah bahwa alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi. Dalam arti hanya dimiliki oleh manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan, status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Sesuai penjelasan berarti jawabannya adalah D, ya, bervariasi.